Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Yes, kabar? baik, alhamdulillah Bang Nuim. Bagaimana Australia, New Zealand dingin dan kopat-kopit masih banyak di sana gimana Bang? Di Hmm, mana-mana masih COVID, bukan hanya hmm, di New Zealand, bukannya di Australia, di apa Selandia Baru, hmm, Singapura saja yang begitu ketat. Itu di bukan. Tiongkok kita lihat Kamboh lagi dan lain sebagainya. Jadi nampaknya COVID yang disebutkan ini kita harus bertarung dan Hmm, mencoba barangkali hidup berdampingan secara hmm, damai lah. Kalau bisa, apa boleh buat? iya, Kata orang kita ya, kalau tidak bisa, apa boleh buat? Kalau tidak bisa dilawan, dijadikan kawan lah. Kalau tidak, itu. bahaya kita. Betul, betul, itu dia ya. Kita jadikan kawan saja walaupun dalam cerita ini menjadi lawan. Tapi urusan lawan dan kawan ini nampaknya di Medan kemarin Bang Nuim, kampung Bang Nuim itu rame katanya Bang. Ada seorang tokoh yang dieluk-elukan macam Habib Rizik pulang dari Mekah kemarin itu masuk ke Medan. Bagaimana Bang Nuim ini fenomena yang satu ini walaupun masih setahun lagi dan koalisi belum tuntas dibentuk, nampaknya Pak Anies Baswedan ini menjadi sebuah harapan banyak orang. Sementara P3 pun di Solo itu Jawa Tengah akan mengadakan deklarasi walaupun pimpinannya belum sepakat gitu. Apa yang Bang Dim lihat fenomena ini Bang Dim? Ini nampaknya memang menarik sekali, karena Hmm, sekarang melihat begitu gegap gempitanya sambutan terhadap Anies Baswedan, hmm, banyak yang mulai hmm, barangkali risau. Oleh sebab hmm, itu, mulai dibicarakan tentang ketidakmungkinan, kemustahilan hmm, Anies pada akhirnya akan menjadi capres. hmm, Karena apa? Katanya, sampai sekarang mereka mengatakan lihat Nasdem itu masih belum ada yang hmm, mau ikut bersama Nasdem hmm, untuk mencalonkan Anies sebagai Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Jadi mereka sudah mulai membicarakan tentang rintangan-rintangan, hambatan-hambatan yang sangat besar yang hmm, dihadapi Anies. Jadi mungkin ini barangkali dimaksudkan untuk mempengaruhi bukan hanya akar rumput, tetapi juga partai-partai yang belum bergabung dengan Nasdem seperti Demokrat, seperti PKS dan lain sebagainya untuk berpikir dua kali hmm, apakah akan mengusung seseorang yang dianggap bakal tidak mungkin untuk lolos threshold ya, ambang 20%, ataukah mereka harus mencari orang lain. Karena hmm, nama Ganjar Pranowo juga sudah mulai sangat digembar-gemborkan secara gegap gempita juga. hmm, Dan ya diantaranya ada yang mengatakan bahwa beliau ini orang yang suka nonton film porno atau televisi porno. Tapi ya barangkali sesuai dengan mulai pandangan di barat. Apa yang hmm, dilakukannya secara pribadi itu tidak ada urusannya dengan hmm. kemampuannya untuk mengurus negara. Begitulah barangkali mereka ingin menyampaikan kepada masyarakat. Jadi Anies ini masih belum bisa dikatakan 100% akan diusung, karena kelihatan upaya-upaya untuk mengganjalnya ini Hmm. sangat-sangat bukan alang kepala. Sekarang ini belakangan ini sudah semakin keras, sudah semakin galak, ya, semakin hebat dan semakin riuh rendah. Ya kita doakan saja semoga segala ini bisa berlalu dan ya demokrasi bisa berjalan seperti yang selalu digembar-gemborkan bahwa kita adalah sebuah negara yang demokratis dan lain sebagainya. Jadi sambutan yang kita lihat di Medan, Hmm. sambutan di tempat-tempat lain di mana Anies pernah bepergian itu baik, Hmm. tetapi upaya-upaya untuk menjegalnya juga nampaknya makin sekarang ini ya Hmm. makin menggebu-gebu, karena mungkin ada kekhawatiran Iya. bahwa siapa saja boleh jadi presiden kecuali Anies Baswedan. Barangkali begitu ada pandangan. Siapa saja boleh Iya kecuali memang Anies luar Baswedan. biasa. Ini tidak lepas dari tangan dingin politisi Surya Paloh kan Bang, yang kata survei ini bisa 3, sekian persen ini presiden threshold ini. Tapi orang yang pernah kena COVID hampir 40 hari ini di ICU ini apakah mempunyai sebuah intuisi baru Indonesia ke depan atau cemana nih Bang, pakar yang dari zaman ke zaman melakukan sebuah manuver yang di politik lebih awal gitu. Bagaimana Bang, Pak analisa terhadap Bagi hmm, hmm, ada partai, ada hmm, pimpinan partai hmm, yang melihat ke depan. Mereka tidak lagi ingin yang itu ke itu, ya, itu hmm, ke itu juga, itu hmm, ke itu juga. Jadi mereka ingin seseorang yang bisa ditampilkan untuk masa depan, untuk masa akan datang. Jadi hampir sama seperti ketika John Kennedy di Amerika Serikat, yeah, masih sangat muda waktu itu dan dia hmm, seorang Katolik. Tapi dilihat bahwa ini bisa membawa Amerika
maju ke depan. Apalagi setelah dia menyampaikan pidato yang mengatakan, jangan tanyakan apa yang bisa dilakukan oleh negara untuk kamu, tapi tanyakanlah apa yang bisa kamu lakukan untuk negara. Itu sebenarnya bukan dia yang menciptakan. Itu adalah penulis pidatonya, tapi dia yang menyampaikan dengan begitu baik. Dan dia terpilih, tapi kemudian dia akhirnya terbunuh, ya diasasinasi. Dan kemudian kita lihat bagaimana dengan Barack Obama yang juga berani menampilkan masa depan. Jadi ada orang-orang yang mau berpikir masa depan. Nah ini masa depan ini pada hemat sementara orang seperti barangkali Nasdem adalah masa depan itu berada di pundaknya Anies. Nah, karena Anies sudah punya pengalaman di dalam pemerintahan, walaupun hanya cuma 1 periode. Tapi sudah pernah juga menjadi menteri, walaupun kemudian diberhentikan. Tapi sudah ada pengalamannya di situ. Dan pemberhentiannya dari jabatan sebagai Menteri Pendidikan juga sampai sekarang ini mulai dibicarakan orang bukan karena ketidakmampuannya, tapi mungkin karena kemampuannya dan mungkin juga karena kejujurannya, dan itu barangkali semuanya dianggap sebagai faktor-faktor yang tidak menguntungkannya. Nah sekarang ini apakah rakyat bisa dibuat untuk berpikir sendiri? Karena jangan salah, Rasil juga melihat sekarang ini sudah mulai ada survei yang mengatakan, oh tidak, nomor 1 masih tetap Ganjar Pranowo karena dia paling dekat dengan Jokowi dan dia yang bisa melanjutkan, dia yang bisa meneruskan apa yang telah dirintis oleh Jokowi sekarang ini. Padahal banyak yang mengatakan seharusnya apa yang dilakukan oleh Jokowi, salah satu di antaranya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, itu tidak bagus, tidak menguntungkan bagi negara. Karena terjadi berbagai macam perubahan yang tidak dijanjikan sebelumnya, yang malahan bertentangan dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Oleh sebab itu mereka mengatakan mungkin dalam hal ini ya kita berikan kesempatan kepada Anies, tapi juga kita tahu di depan Anies ini ada KPK juga dengan macam-macam masalah, dan ya, inilah kita lihat kejadian yang menarik sekali, dan kita lihat apakah kalau nanti Demokrat yang dikatakan kalau memang betul SBY akan turun gunung, karena SBY memupuk kekhawatiran bahwa negara perlu diselamatkan. Ya kita lihat bagaimana jadinya. Bukan saya mengatakan SBY itu orang yang sangat populer, tidak juga. Ya kita melihat, kita kalau baca buku Gurita Cikeas dan lain sebagainya, ya itu di situ SBY ditampilkan dalam citra yang kurang begitu menarik lah kira-kira. Tapi kalau dia sampai turun gunung sebagai menteri, sebagai presiden yang pernah 2 kali menjabat, ya kita lihat apa yang terjadi. Kalau PKS dengan revolusi moralnya, revolusi akhlaknya barangkali bisa tampil juga, ya kita lihat. Karena sampai sekarang ini PKS kan dikatakan ditawari jabatan dan lain sebagainya dalam kabinet agar jangan sampai memberikan dukungan kepada Anies. Jadi ini keadaan yang sedang menarik sekali. Kita tunggu tanggal mainnya. Iya Bang Noim, ini banyak masalah isu politik identitas dan lain-lain. Tapi dalam perjalanan bangsa ini memang ada 2 organisasi besar ya, umat Islam, NU dan Muhammadiyah, yang saya ingin soroti Bang, menjelang Muktamar ke-48 Muhammadiyah di tanggal 18 hingga 20 November mendatang ini Surakarta. Apa yang Bang Noim lihat dari sepak terjang Muhammadiyah ini, yang kalau tidak salah sudah punya sekolah kampus di Australia juga, Malaysia, bahkan di beberapa negara. Melbourne, ya. Di Melbourne ya, betul. Apa yang Bang Noim lihat ini menyongsong 40 Muktamar ke-48 ini dari bagian keumatan terhadap penerusan nilai-nilai Rasulullah. Silakan, Bang. Muhammadiyah, ya dari namanya saja kita sudah mengetahui. Dan Muhammadiyah ini sebenarnya diam-diam melakukan perjuangan melalui sarana yang sangat luar biasa. Sarana yang luar biasa itu adalah pendidikan. Nah, ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Bagaimana untuk memberdayakan umat Islam di Indonesia melalui pendidikan. Jadi ada yang mengatakan dengan Budi Utomo dan lain sebagainya. Kan Budi Utomo dikatakan terlalu elitis. Terlalu elitis. Dia tidak mewakili egalitarian, tidak mewakili akar rumput. Sedangkan Muhammadiyah ini, bagaimana ajaran Islam itu, mereka memang ingin bagaimana memajukan bangsa ini melalui pendidikan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau kau didik
memberikan pendidikan kepada seorang lelaki, maka kamu memberikan pendidikan kepada satu orang, perorangan. Kalau kamu memberikan pendidikan kepada seorang perempuan, maka kamu memberikan pendidikan kepada masyarakat. Nah, Muhammadiyah ini kan terbuka dari dulu. Dan sengaja merangkul semua untuk diajak untuk ikut berpendidikan. Nah, dengan pendidikan itu, dan Muhammadiyah tidak bersedia mengorbankan prinsip-prinsipnya. Oleh sebab itu kita melihat tokoh-tokohnya termasuk misalnya Buya Hamka, Allah yarhamu dan lain sebagainya, ya masuk penjara, dia masuk penjara, kan tidak menjadi persoalan. Jadi Muhammadiyah ini punya pendirian yang sangat luar biasa. Kita juga tahu bahwa para pengurusnya dan lain sebagainya itu boleh dikatakan tidak mendapatkan imbalan uang dan lain sebagainya. Jadi memang betul-betul seperti Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh seorang pengamat non-Muslim, Bosworth Smith dari Inggris. Ini bagaimana ini orang nggak punya tentara, nggak punya pengawal pribadi, nggak punya gaji, itu yang disebutkan nggak punya gaji tetap, itu semua bagaimana dia bisa memberdayakan manusia dengan semua itu? Ya memang beliau mendapatkan tentunya wahyu, meneruskan wahyu, dan uswatun hasanah, mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa ya. Tapi kita lihat Muhammadiyah memang tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsipnya, tidak pernah mau mengorbankan prinsip-prinsipnya apapun yang terjadi. Jadi ini Muhammadiyah ini memang suatu unggulan, sehingga belakangan ini ada yang mengatakan bisa-bisa ini Muhammadiyah nanti di bredel juga, diberangus seperti misalnya katanya, tapi itu kan tidak mungkin, itu hanya omongan orang saja, seperti ya Front Pembela Islam, seperti HTI dan lain sebagainya. Jadi Muhammadiyah ini memang merupakan harapannya, bukan harapan apa-apa, harapan untuk kebaikan bangsa, bukan harapan politik identitas dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi persoalan, karena Islam itu bukan hanya Jumat, tiap-tiap Jumat saja. Islam itu adalah dari Senin sampai Senin lagi, dan dari mulai jam 6 pagi sampai besok pagi jam 6 pagi. Jadi bukan hanya urusan sebentar-sebentar dan ada kalak, tidak. Islam itu adalah urusan sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang detik, karena Allah SWT mengatakan, ini tidak bisa dipungkiri. Kalau saya salah dalam mengutip ayat ini, maka ya kita harus membredel Al-Quran. Al-Quran mengatakan, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Coba bayangkan. Disuruh dikatakan, kamu adalah yang terbaik di antara manusia. Kenapa? Karena kamu menyuruh orang berbuat baik. Kamu mencegah orang, melarang orang berbuat jahat. Baru yang ketiga, karena kamu beriman kepada Allah. Nah, ini politik itu nggak tahu, tapi ini adalah urusan dunia dan akhirat. Islam itu tidak hanya urusan akhirat. Orang yang datang, yang terus-terusan di masjid, Rasulullah bertanya, kau ini siapa? Oh, saya orang yang sudah mendedikasikan hidup saya hanya untuk akhirat. Jadi makan kamu dari mana? Ya itu ada saudara saya yang kurang begitu alim lah kalau dibanding dengan saya. Dia cari makan. Oh tidak, kata Rasulullah, itu saudara kamu itu lebih hebat dari kamu. Karena dia bekerja untuk dunia dan akhirat. Kamu hanya untuk akhirat. Tidak bisa, mesti dua-duanya. Itu ajaran Islam. Kalau salah ya dibredel saja Islam. Iya, ini memang luar biasa ini. Harapan itu menjadi sebuah inspirasi terkadang. Bang Nuim, dulu kita berharap korupsi di negeri ini hilang ya dengan adanya reformasi ketika Abdullah Samad jadi ketua KPK dan lain-lain. Saya baca berita ini hari ini Bang Nuim, kita pergi jauh ke Cina Bang Nuim. Ini Fang Yifei, salah satu deputi gubernur Bank Sentral Cina, ditangkap siang bolong Bang Nuim karena keciduk oleh pengawas anti korupsi. Apakah korupsi itu sedemikian bisa memajukan? Karena kan di negeri kita ini kemarin ada korupsi yang disinggahi oleh kepala KPK, belum lagi urusan Harun Masiku yang belum ketemu-temu entah di mana gitu. Apa yang Bang Nuim lihat? Fenomena apa? Budayakah? Hilang bisakah? Atau masih ada harapan kita untuk yang satu ini di negeri ini? Silakan Bang. Ya, kalau memang dilakukan, kalau memang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Xi Jinping, ya apapun yang ingin dikatakan mengenai Xi Jinping, ya dia membuat sekarang terobosan, dia mengubah undang-undang dasar, undang-undang dasar, konstitusi dan lain sebagainya menjadi 3 periode. Dia maju ke depan dengan menjanjikan kepada rakyat Cina akan memberantas korupsi.
Jadi Mao Zedong, Hu Jintao dan lain sebagainya, dia akan, dan betul, berapa banyak yang orang mengatakan ya, dalam dia melakukan pemberantasan terhadap korupsi itu banyak juga mereka yang dianggap bakal bisa menjadi lawannya dihabisi juga kalau korupsi. Kalau korupsi. Jadi tidak mengherankan kalau seseorang dari seorang pejabat tinggi sebuah bank itu bukan sesuatu yang luar biasa di Cina sekarang ini. Karena mereka tidak lagi pandang bulu dan mereka mengakui bahwa korupsi itu berbahaya. Dan jangan lupa di Indonesia itu korupsi itu sudah begitu lama. Coba perhatikan, ada sebuah lagu. Lagu ini lucu sekali. Apa, Bang? Minal aidin wal faizin itu. Ya. Itu selamat Hari Raya Idul Fitri itu dinyanyikan ya dengan dikarang oleh, kalau tidak salah saya barangkali Ismail Marzuki. Itu dikatakan ini lagu tahun 1950-an. Waktu itu juga di paling bawah dikatakan korupsi jangan dilakukan lagi. Jadi sudah ada dari sejak itu. Cuma di zaman itu korupsinya kecil-kecilan. Karena memang kita tidak banyak uang. Karena kita tidak berutang ke kiri dan ke kanan. Jadi uangnya yang dikorupsi juga tidak begitu banyak. Jadi di zaman itu orang yang korupsi di Indonesia itu dalam tanda kutip masih ada rasa malu. Gitu. Bagaimana rasa malunya? Begini. Di Medan waktu itu beredar itu isu. Kau kalau beli lotre, karena ada orang jual lotre itu di pinggir jalan. Betul, biasanya orang-orang Tionghoa yang sudah agak berumur jual lotre pinggir jalan. Kau menang lotre. Menang hadiah pertamanya misalnya lah, katakan 1 juta rupiah. Yang waktu itu banyaknya luar biasa. Jangan uangkan lotre itu. Lotre ini bisa dijajakan kepada pejabat-pejabat yang korupsi. Pejabat-pejabat yang korupsi itu berani membeli lotre itu dengan harga yang lebih tinggi daripada hadiah resminya. 1 juta misalnya, dia berani bayar 1.100.000. Lah untuk apa? Nah, kemudian dia umumkan kepada masyarakat. Saya menang lotre 1 juta rupiah. Dan kemudian dia menghamburkan 10 juta. Rakyat tidak menghitung. Rakyat bilang, iyalah, dia kan beruntung menang lotre. Jadi dia bisa. Nah, zaman itu masih ada malu. Yang korupsi itu masih ada malunya sedikit. Ya, jadi untuk menutupi bahwa dia korupsi, dia beli lotre dengan harga 1.100.000. Padahal hadiahnya cuma 1 juta. Tapi nggak apa, dia korbankan 100.000 supaya dia bisa menghamburkan segala yang telah dikorupnya. Jadi masih ada rasa malu dan orang mengatakan orang yang masih bisa merah padam mukanya itu masih punya rasa malu, yang artinya masih punya budi pekerti. Ini yang tidak punya budi pekerti yang ya seperti dikatakan baru-baru ini kita baca, saya baca di media di Indonesia mengatakan seorang jenderal polisi tiba di rumah Verdi Sambo mengendarai mobil Lexus yang harganya 3,3 miliar rupiah. Dia sampai sekarang masih menjabat. Ya, nggak ada yang berani bilang ini, itu nggak ada. Nah, jadi ini kan orang bertanya, berapa sih gajinya? Sebagai seorang jenderal polisi bisa mampu membeli mobil Lexus harga 3,3 miliar rupiah. Nah, nggak ada lagi, nggak perlu lagi ditutup-tutupi, dia bisa pakai kemana-mana. Lu mau apa? Lu bisa apa? Saya korupsi, kamu mau apa? Begitulah kira-kira. Nah, di zaman lalu ada korupsi, tapi ada rasa malu. Jadi bukan kita mengatakan itu baik, enggak, tapi lebih tidak jelek, bukan lebih bagus, tapi lebih ya. Kejelekannya kurang lah, keburukannya kurang dibandingkan dengan orang yang tidak peduli sekarang ini dan dia pamerkan. Presiden sendiri mengatakan, jangan dong gaya hidup hedonis lah, jangan ditindak dong. Ditindak. Kenapa tidak ditindak? Orang ada kekuasaan sebagai kepala negara, panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dan sebagainya. Ditindak. Kalau tidak ditindak, ya itu artinya si Syubahan ikut bersekongkol juga artinya. Mau tidak mau, kita sampai kepada kesimpulan itu. Nah, yang dilakukan Xi Jinping, orang jadi ketakutan. Dan mereka kalau korupsi, mereka harus hati-hati. Paling tidak, mereka tidak mau menunjukkan hasil korupsinya itu kepada masyarakat. Berbeda dengan apa yang terjadi di kita sekarang ini. Wah, lebih-lebih di bidang narkoba gitu kan Bang Nuim ya. Ini kan jadi sebuah sebuah bencana besar yang sedang merayap bangsa kita. Belum lama ini bertonton itu kan sabu di kapal itu. Ini urusan ke bidang kepolisian juga. Mungkin Bang Nuim lebih tahu banyak masalah ini Bang. Bukan begitu. Sekarang ini kebanyakan narkoba itu
datang juga dari Tiongkok. Hmm. Sehingga orang yang bernama Freddy, bukan Ferdi, Iya. Freddy Budiman, itu mengatakan, kalau saya ditunjukkan katanya narkoba ini saya tahu, ini buatan Tauke ini. Hmm. Narkoba ini buatan Tauke ini di Tiongkok dan lain sebagainya. Kadang-kadang pengiriman ke Australia dilakukan dengan mengirimkannya ke Afrika. Dimasukkan dalam gelondongan kayu baru dikirim ke Australia. Tertangkap juga di Australia. Nah, ini masalahnya. Waktu itu Freddy Budiman mengatakan dia bersedia untuk mengungkapkan ini. Siapa-siapa yang terlibat. Karena dia mengaku seperti yang diungkapkan oleh seorang pegiat hak asasi manusia Hari Azhar di Indonesia. Menulis surat bahkan kepada Presiden. Dia bersedia mengungkapkan siapa-siapa. Petinggi-petinggi mana yang terlibat. Karena kadang-kadang narkoba itu dibawa dengan mobil atau kendaraan milik dari seorang pejabat tinggi yang tidak berani ditahan oleh polisi dan lain sebagainya. Menariknya adalah ketika Freddy Budiman masih di dalam penjara dan dia dijatuhi hukuman mati, ceritanya dia kembali ke Islam. Nah, pada waktu itu, kalau saya tidak salah, diumumkan oleh kejaksaan, ada sekitar 20 orang akan menjalani hukuman mati, eksekusi. Termasuk diantaranya Freddy Budiman. Pada saat-saat terakhir, dibatalkan. Tidak sampai 20 yang dieksekusi. Yang dieksekusi hanya 3 orang. Satu diantaranya Freddy Budiman. Yang satu lagi kalau tidak salah dari Nigeria atau dari mana. Kenapa Freddy Budiman yang mengaku mengetahui banyak dieksekusi? Karena orang mati itu tidak bisa memberikan kesaksian. Mau bilang apa kita? Ya, ini kenyataan. Periksalah kalau tidak percaya, coba diperiksa kembali, dilihat lagi arsip-arsipnya, betul atau tidak? Kenapa dia tidak dibiarkan hidup dulu dan dari dia dimintakan keterangan-keterangan untuk membongkar sindikasi ini, sindikat yang hebat ini, supaya bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya. Kenapa tidak? Kenapa dari 20 orang itu 3 orang dihukum mati, termasuk diantaranya Freddy Budiman. Kenapa masuk dia? Ya karena kata orang Inggris kan, orang mati tidak bisa memberikan kesaksian. Tapi bisa jadi tersangka di sini. Ya, luar biasa. Memang ini kewaspadaan bagi seluruh keluarga kita ini. Kita masuk ke geopolitik, Bang Lim. Ini cerita luar biar pendengar juga punya wawasan. Saya baca berita benar atau tidak nih, Amerika diam-diam minta Ukraina negosiasi dengan Rusia, sementara pembangkit listrik nuklir di area pertempuran ini sudah tidak bisa mensuplai listrik lagi. Nah, biji-bijian pun karena Turki punya gaya ini sehingga bisa keluar dari pelabuhan-pelabuhan di Ukraina sana. Apa yang terjadi sekarang ini, Bang Lim? Ini kan pengaruhnya kemana-mana ini, Bang Lim. Perang Rusia di tengah kunjungan G20 yang sebentar lagi di Bali ini. Silakan Bang Lim. Bagaimana tidak? Amerika sudah menghabiskan lebih dari 18 miliar rupiah, dolar. Itu juga 18,2 atau 18,3 miliar untuk Ukraina. Dan keadaan tidak juga selesai. Begitu. Nah, Amerika sekarang ini semacam buah si malakama kata orang kita. Dia menginginkan, ini berita-berita dari koran-koran Amerika. Ada koran Amerika mengatakan Amerika mencoba untuk membujuk agar Zelensky, presiden Ukraina, mau berunding dengan Rusia. Zelensky mengatakan, ya, saya bersedia berunding dengan Rusia, tapi tidak dengan Putin. Karena dia sudah membuat suatu pernyataan dilarang katanya. Ada sesuatu yang mustahil bahwa Ukraina bersedia untuk berbicara, untuk mendamaikan persoalan ini dengan Putin. Nah, dan Amerika sudah 18 miliar habis. Belum lagi negara-negara lain yang sekarang ini seperti Inggris dalam keadaan ekonomi yang betul-betul tertekan. Belum lagi kita tahu Jerman, belum lagi dengan keadaan yang begitu menyulitkan karena kekurangan minyak, kekurangan gas dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka ingin kalau bisa ya berdamailah. Kalau berdamai itu kan menguntungkan semua pihak. Walaupun sudah terlanjur babak belur, centang perenang, boleh dikatakan keadaan porak-poranda yang terjadi di Ukraina. Tapi itu nanti urusan lain. Jadi Amerika saja sudah mengeluarkan 18 miliar dolar
Jadi Amerika nampaknya mulai membujuk, tapi tidak secara terang-terangan. Malu loh. Amerika malu kalau secara terang-terangan. Jadi membujuk kepada Ukraina. Cobalah kalau bersedia untuk mulai membuat prakarsa agar melakukan perundingan dengan Rusia. Nah, Ukraina mengatakan dengan Rusia boleh, tetapi tidak akan berunding dengan Vladimir Putin. Nah, jadi ini masih karena masalahnya luar biasa, merugikan. Harapan oke lah, Ukraina memang boleh dikatakan mendapat kemajuan. Ya, dia merebut kembali beberapa tempat, tetapi lihat keporak-porandaan yang telah terjadi. Dan ini akan terus terjadi karena Putin tidak akan menyerah, hanya jagakan harkatnya, martabatnya dan lain sebagainya, jangan kehilangan muka dan lain sebagainya. Dan Amerika melihat bahwa ini tidak selesai-selesai, dan Amerika terus memberikan bantuan, ya, negara-negara NATO lainnya juga memberikan bantuan di tengah-tengah keadaan ekonomi yang begitu berat, sehingga orang mengatakan, kenapa kamu ngurus orang lain? Jadi kata pepatah Melayu, anak beruk di hutan disusukan, anak sendiri ditelantarkan, rakyatnya sendiri setengah mati, tapi dia membantu orang lain. Nah, ini yang terjadi sekarang di Ukraina, begitulah kira-kira. Luar biasa. Sementara dunia semakin terancam dengan cuaca yang banyak berubah. Ini Bang, kalau sekarang hujan Jakarta itu macam diguyur dari langit itu. Cepat kali tapi hujan berat kali hujan sekarang. Nah, ini ada pertemuan Bang di Sharm el Sheikh, lalu ada Mesir ini ya. COP26, 27. Ini Cina sama India, negeri yang paling banyak emisi terbesarnya, ini tidak mau hadir. Apalagi Perdana Menteri Inggris yang baru ini katanya kan paling-paling di masalah alam. Apa yang Bang Nuim lihat dari konferensi iklim ke depan ini yang baru saja dibuka Ahad kemarin di Mesir itu, Bang? Ya, ada kemajuan sedikit karena dalam COP26 waktu diusulkan supaya diberi ganti rugi kepada negara-negara miskin yang terdampak akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh negara-negara maju. Tiongkok adalah di antara yang menentang. Tapi nampaknya sekali ini ada kesepakatan bahwa negara-negara maju yang sudah meraih begitu banyak faedah dan kemanfaatan dari revolusi industri yang mereka lakukan dengan mengorbankan iklim, kabarnya setuju untuk memberikan ganti rugi kepada negara-negara seperti Maladewa, negara-negara di Pasifik, negara-negara di Karibian, pokoknya negara-negara kepulauan yang terancam oleh hujan lebat, terancam oleh badai, terancam oleh dan lain sebagainya yang ada sangkut pautnya dengan perubahan iklim. Jadi nampaknya adalah sedikit kemajuan mungkin yang bisa dicapai dalam konferensi yang dilakukan di Sharm el Sheikh. Ini sebuah daerah peristirahatan di Mesir yang sangat populer, daerah yang dikatakan juga tempat pertemuan dahulunya. Apakah sekarang masih juga dilakukan oleh pembesar-pembesar intelijen Arab Saudi dengan pembesar-pembesar intelijen dari Israel dulu kalau bertemu, kabarnya bertemu di Sharm el Sheikh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang terjadi sekarang ini ada kemajuan sedikit. Tapi apakah Tiongkok bisa dibujuk, ya, tidak ditekan, dibujuk untuk ikut menyumbang? Ya, kalau India barangkali berkata kami punya rakyat yang miskin jauh lebih banyak daripada negara lain, mungkin agak susah untuk memberikan sumbangan. Tapi negara-negara lain, negara-negara yang disebutkan dunia pertama, kan bukan dunia ketiga, tapi dunia pertama, negara-negara maju di Eropa Barat seperti Amerika, Kanada, dan lain, kabarnya sudah mulai sepakat. Mereka akan bersedia untuk memberikan sumbangan kepada negara-negara yang pernah terdampak oleh perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya cuaca buruk yang menimbulkan keporak-porandaan. Ya, luar biasa. Ya, alam selalu berbicara dan mungkin di akhir kisah pagi ini Bang Nuim bisa memberikan sebuah nasihat tentang ya malam ini, besok Rabu itu ada gerhana bulan pula di Jakarta sini ya. Total gerhananya supermoon dan blue moon gitu. Apa yang Bang Nuim ingin ingatkan pendengar radio Silaturahim terhadap keadaan baik alam maupun dunia yang nampaknya semakin dekat dengan kiamat saja gitu? Gimana Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Kiamat itu sudah sejak lama akan terjadi. Kalau ya kita baca kitab-kitab suci agama lain itu di situ banyak nubuat. Banyak ramalan yang mengatakan, oh ini kiamat akan segera terjadi dan lain sebagainya. Tapi tidak juga. Oleh sebab itu Rasulullah SAW selalu mengatakan, ya jangan mikir kiamat lah. Kalau besok akan kiamat, kau udah lihat di depan mata besok akan kiamat, hari ini ada
biji sawi, tanam aja biji sawi. Nah, itu. Menariknya adalah sekarang mulai terbuka kembali. Jadi semakin orang mempelajari Al-Quran itu non-Muslim ya, orang non-Muslim, termasuk Muslim juga tentunya, mempelajari Al-Quran itu mereka juga melihat, wah ini rupanya ayat ini tafsirnya bukan ini, tapi lebih dari itu. Misal saja, ini sekarang banyak dibicarakan tentang persoalan wahyi yang pertama yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kenapa Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq. Alaq ini, gumpalan darah ini mulai ramai sekarang ini dibicarakan oleh para ahli. Ini alaq ini, apakah ini DNA? Inikah DNA manusia yang begitu unik? Itu dibicarakan di situ. Nah, ini kita tertarik kalau kita bicara persoalan itu, mungkin kita tertarik apa yang pernah dikatakan oleh seorang dekan Fakultas Kedokteran dari Universitas di Chiang Mai, Thailand. Namanya Tejaset, Profesor Dr. Tejaset. Dia waktu itu ikut di dalam suatu konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Arab Saudi. Dan dia ini adalah ahli dalam persoalan-persoalan, karena dari Fakultas Kedokteran, dekan dari Fakultas Kedokteran, dan dia banyak membicarakan dan menulis tentang apa yang disebutkan embriologi, tentang janin. Ya, embriologi itu tentang janin. Dan dia kemudian membaca Al-Quran. Dia baca. Akhirnya dia mulai merasa tertarik dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kok ini sama katanya seperti yang kita ketahui sekarang ini. Tapi kan Al-Quran ini diturunkan istilahnya zaman kuda gigit besi. Berapa hampir 1.500 tahun yang lalu, kok udah bisa bicara mengenai itu? Barangkali termasuk itu dah. Khalaqal insan min 'alaq. Alaq ini dikatakan langsung. Kemudian setelah semua itu dibicarakan, dia mengatakan pada akhir konferensi itu, tidak ada, katanya yang terakhir ini, tidak ada pilihan lain bagi saya kecuali untuk mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langsung aja di situ. Jadi yang paling bernilai katanya, yang paling bernilai yang diperolehnya ketika dia menghadiri konferensi di Arab Saudi itu mengenai janin dan mengenai embriologi dan lain sebagainya adalah bahwa ia menemukan syuhada. Nah, ini menarik sekali kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Tejaset ini. Dia seorang profesor doktor dan dekan Fakultas Kedokteran dari Universitas Chiang Mai di Thailand. Dan dia akhirnya di depan konferensi dia mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena dia orang berpikir dan dia mau berpikir dan dia tidak takut barangkali disebut kadrun, ya dia mengatakan dengan terus terang. Nah, ini juga satu ayat lagi yang juga sekarang mulai disoroti adalah ayat keempat kalau tidak salah dari surat Al-Qiyamah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bala qadirina an-nusawiyya banana. Sesungguhnya aku bisa adalah kuasaku, adalah kemampuan aku untuk menyusun kembali. Terjemahan yang dipakai sekarang ini kebanyakan jari jemari atau ujung jari. Tapi setelah akhirnya kepolisian Inggris Scotland Yard menerima hasil temuan seorang pakar Inggris bahwa di ujung jari itu ada apa yang namanya sidik jari, dan sidik jari ini unik. Artinya sidik jari penyiar Rasil dengan sidik jari saya berbeda. Pandangan mungkin satu sepaham, tapi sidik jari berbeda. Nah, Allah Subhanahu wa taala berjanji seluruh umat manusia ini nanti ketika sudah akhir zaman, kiamat, barangkali katakanlah jumlahnya sudah 10 miliar, Allah SWT berpikir, kamu pikir aku tidak bisa? Aku bisa mengembalikan sidik jari yang begitu unik dari tiap-tiap satu orang dari 10 miliar jiwa manusia itu. Itu lebih bala qadarina an-nusawiyya banana. Bahkan kami kuasa untuk menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi dengan ilmu pengetahuan baru ini, kemudian ditafsirkan, oh ini artinya bukan jari jemari, ini artinya sidik jari seperti tadi yang dikatakan oleh Profesor Tejaset itu. Nah, itulah Al-Quran dengan segala mukjizat, karena dalam ayat pertama
ya, surat kedua, Di- ayat kedua lah sebenarnya, ayat kedua, surat kedua itu Al-Baqarah. Hmm. Jadi katakan, Dzalikal kitab la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Insya Allah, Masya Allah. Ah, luar biasa. Harusnya, wah luar biasa. Belum sidik jari. Sekarang lagi ada ngetren juga tes DNA. Itu kan diciptakan manusia dengan berbagai bangsa-bangsa. Kita mau tahu Bang Duim pernah tes DNA nggak? Ini bangsa apa sebenarnya Bang Duim asal usul? Belum. Belum ya? Belum. Kalau sidik jari dulu waktu bikin paspor di Indonesia memang pakai sidik jari. Kalau DNA belum pernah dites di sini. Tapi DNA ini sudah menjadi satu kenyataan ilmu Betul. pengetahuan. Betul Ya, sekarang. itu yang dikatakan sekarang oleh sejumlah ahli. Ini alat ini Iya. ini adalah barangkali sangkut pautnya dengan DNA juga. Iya. Ya karena memang benar, karena di dalam Al-Quran itu diibaratkan seperti lintah. Ya itu ya janin itu berkembangnya seperti lintah. Nah lintah ini hidupnya kan dari darah. Nah itu janin itu juga hidupnya dari darah ibunya. Masya Nah, itulah dia Al-Quran. luar biasa. Jadi itulah kadrun itu begitulah dia. Dia lihat Al-Quran dapat pengertian. Terima kasih Bang Nuim. Terima kasih telah mencerahkan pagi hari ini. Mudah-mudahan bertemu lagi di Senin mendatang gitu. Insya Allah. Selalu sehat Bang Nuim, selalu semangat dan mencerahkan untuk umat. Assalamualaikum Bang Nuim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.